السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Riwayat sahabat Badar yang akan saya sampaikan pada hari ini, di antaranya yang pertama adalah Hadrat Ubaid. Nama lengkap beliau adalah Hadrat Ubaid bin Abu Ubaid Ansari, Masih. Menurut Ibnu Hisham, beliau berasal dari kabilah Aus, keluarga Banu Umayyah. Beliau ikut serta dalam perang Badar, Uhud, Khandaq bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keterangan yang didapatkan mengenai beliau hanya itu saja. Sahabat berikutnya bernama Hadrat Abdullah bin Nu'man bin Baldamah. Beliau bernama Baldamah dan dalam riwayat lainnya Balzamah. Beliau berasal dari Ansar, kabilah Khazraj, keluarga Banu Khunas. Beliau adalah sepupu dari Hadrat Abu Qatadah. Beliau mendapatkan kemuliaan ikut serta dalam perang Badar dan Uhud. Sahabat berikutnya bernama Hadrat Abdullah bin Umair. Beliau berasal dari kabilah Banu Judara. Beliau ikut serta pada perang Badar. Berdasarkan satu riwayat, nama ayah beliau bukan Umair, melainkan Ubaid. Demikian pula sebagian riwayat menyatakan bahwa kakek beliau bernama Adi, sedang sebagian lagi mengatakan Harithah. Ibnu Hisham berpendapat bahwa kabilah beliau adalah Banu Judara, sedangkan menurut Ibnu Ishaq, Banu Harithah. Keduanya adalah sejarah. Sahabat berikutnya adalah Hadrat Amru bin Harith. Beliau berasal dari kabilah Banu Harith. Sebagian berpendapat bahwa beliau bernama Amru. Sebagiannya berpendapat Amir. Beliau dipanggil Abu Nafi. Beliau menerima Islam pada masa awal di Mekah. Beliau ikut serta pada hijrah Habsyah yang kedua. Beliau mendapatkan kemuliaan ikut pada perang Badar. Sahabat berikutnya bernama Hadratullah bin Ka'ab. Beliau berasal dari kabilah Banu Mazin. Ayah beliau bernama Ka'ab bin Amru dan ibunda beliau bernama Rubab binti Abdullah. Beliau adalah saudara Hadrat Abu Layla Mazni. Seorang putra beliau bernama Harith yang terlahir dari perut
Zuhaibah binti Aus. Beliau ikut serta pada Perang Badar. Hadrat Rasulullah menetapkan beliau sebagai pengawas harta ghanimah pada saat Perang Badar. Selain itu, pada kesempatan lain pun mendapatkan kemuliaan untuk menjadi pengawas harta khumus Rasulullah. Beliau ikut serta pada Perang Uhud, Khandak, dan seluruh peperangan lainnya bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau wafat di Madinah pada masa Hadrat Utsman radhiyallahu anhu 33 Hijri, dan yang memimpin salat jenazah beliau adalah Hadrat Utsman. Selain Abu Haris, beliau juga dipanggil dengan nama Abu Yahya. Sahabat berikutnya adalah bernama Abdullah bin Qais. Beliau berasal dari kabilah Banu Najjar. Dalam kebanyakan kitab sirat atau sejarah, nama kakek beliau adalah Khalid. Sementara dalam kitab Tabaqatul Kubra tertulis Khalidah. Putra beliau bernama Abdurrahman dan putri beliau bernama Umairah. Ibunda keduanya bernama Suad binti Qais. Selain itu, ada satu putri beliau lainnya yang bernama Ummi Awan. Beliau ikut serta pada Perang Badar dan Uhud. Hadrat Abdullah bin Muhammad bin Umarah Ansari berpendapat bahwa beliau syahid pada Perang Uhud, sedangkan yang lainnya berpendapat bahwa beliau tidak syahid pada Perang Uhud, melainkan terus hidup dan ikut serta dalam seluruh peperangan bersama dengan Rasulullah, dan wafat pada masa kekhalifahan Hadrat Utsman. Terdapat perbedaan pendapat pada beberapa buku sejarah, untuk itu saya sampaikan. Sahabat berikutnya adalah Hadrat Salimah bin Aslam. Beliau berasal dari kabilah Harithah bin Harith. Ayah beliau bernama Aslam. Ada yang berpendapat bahwa kakek beliau bernama Harish, sementara sebagiannya lagi mengatakan Haris. Beliau dipanggil Abu Sa'ad. Ibunda beliau nama Suad binti Rafi. Beliau ikut serta pada Perang Badar, Uhud, Khandak, dan seluruh peperangan lainnya bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berhasil menawan Sa'ib bin Ubaid dan Nu'man bin Amru pada Perang Badar. Beliau syahid pada masa kekhalifahan Hadrat Umar dalam Jisar, perang yang terjadi di tepi sungai Firat. Selengkapnya mengenai perang tersebut telah saya sampaikan pada khutbah yang lalu, yakni merupakan perang besar yang terjadi antara pasukan Muslim dan Iran. Jisar sendiri berarti jembatan, yakni telah dibuat jembatan di atas sungai yang digunakan oleh umat Muslim untuk menuju wilayah lain. Pada saat itu, dari pihak pasukan Iran menggunakan gajah tempur. Walhasil, kedua belah pihak mendapatkan kerugian besar, khususnya pihak Muslim. Ketika wafat, terdapat perbedaan riwayat. Di antaranya ada yang mengatakan berusia sekitar 38 tahun. Kitab yang masyhur karya Allamah Nuruddin berjudul Siratul Halbiyah menerangkan kisah mukjizat Rasulullah pada saat Perang Badar, yakni pada saat Perang Badar pedang Hadrat Salmah patah, lalu Rasul memberikan tongkat dari pohon korma kepada beliau dan bersabda, "Berperanglah menggunakan ini." Seketika beliau mengambil tongkat tersebut,
menjadi pedang yang sangat bagus dan di kemudian hari pedang tersebut selalu bersama beliau. Sementara dalam Syarah Zarqani dan Dalail Nubuwat diriwayatkan bahwa pada saat perang Badar, pedang Hadrat Salmah patah sehingga beliau tangan kosong tanpa senjata. Lalu Rasul memberikan tongkat kepada beliau dan bersabda, "Berperanglah menggunakan ini." Lalu tongkat tersebut menjadi pedang yang sangat baik, yang selalu menyertai beliau sampai akhirnya beliau syahid pada perang Jisar. Ibnu Sa'ad menulis berkenaan dengan perang Khandaq, yakni pada saat perang Khandaq, bendera kaum Muhajirin berada di tangan Hadrat Zaid bin Harithah, sedangkan bendera Ansar berada di tangan Hadrat Sa'ad bin Ubadah. Rasulullah menetapkan Hadrat Salamah bin Aslam sebagai pengawas 200 orang yang berada di bawah bendera tersebut, terdiri dari beragam kelompok. Sedangkan Hadrat Zaid bin Harithah ditetapkan sebagai pengawas 300 orang yang akan menjaga Madinah. Dan terus menyerukan takbir dengan suara tinggi karena dikhawatirkan terjadi serangan pada tempat yang dihuni oleh anak-anak dan lain-lain untuk berlindung dari Banu Quraizah. Telah dibuat rencana pembunuhan Rasulullah, dan berkenaan dengan hal itu, Hadrat Mirza Bashir Ahmad menulis, kenangan pahit kekalahan yang dipenuhi dengan kehinaan pada perang Ahzab telah membakar amarah bangsa Quraisy, dan tentunya yang paling dilanda bara api ini adalah Abu Sufyan, seorang pemuka Mekah yang telah merasakan pukulan kehinaan pada perang Ahzab. Bara api ini terus membakar Abu Sufyan untuk sekian lama, namun pada akhirnya meluaplah, tidak tertahan lagi, dan bara api itu mulai menyambar keluar. Sudah barang tentu, kemarahan terbesar pihak kufar, bahkan sebenarnya itu ditujukan kepada zat Hadrat Rasulullah. Untuk itu Abu Sufyan berfikir bahwa ketika upaya zahir tipuan dan peperangan tidak memberikan hasil, lantas kenapa tidak dibuatkan makar terselubung dengan tipuan untuk menghabisi Hadrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu bahwa Hadrat Rasulullah tidak mendapatkan pengawalan ketat di sekitarnya. Bahkan terkadang beliau pergi ke sana kemari tak ada penjagaan sama sekali. Beliau biasa berjalan di gang-gang kota. Sekurang-kurangnya beliau 5 kali dalam sehari melaksanakan salat 5 waktu di Masjid Nabawi. Begitu juga biasa melakukan perjalanan tanpa ada pengawalan. Untuk itu, apalagi kesempatan yang lebih baik dari itu untuk membayar seorang pembunuh bayaran. Ide seperti itulah yang muncul di benak Abu Sufyan dan mulai mematangkan rencana pembunuhan Rasulullah. Ketika ia semakin mantap dengan rencana jahat itu, suatu hari ketika mendapat kesempatan, ia berbicara kepada beberapa pemuda Quraisy dengan mengatakan, "Adakah keberanian dalam diri kalian untuk pergi ke Madinah secara sembunyi-sembunyi, lalu menghabisi Muhammad? Kalian tahu bahwa Muhammad biasa pergi ke sana kemari tanpa pengawalan, seperti yang ia fikirkan." Para pemuda itu mendengarkan ide itu dan memikirkannya. Tidak lama dari sejak itu, ada seorang pemuda kampung datang menemui Abu Sufyan, lalu berkata, "Saya telah mendengar rencana Anda dari seorang pemuda, dan saya siap untuk melakukan tugas tersebut. Saya adalah seorang berhati keras dan matang. Cengkraman saya keras dan serangan saya seketika.
jika Anda menugaskan saya untuk tugas ini dan membantu saya, maka saya akan siap untuk pergi membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya juga memiliki pisau yang tidak akan diketahui letaknya, yang akan saya gunakan untuk menyerang Muhammad. Setelah membunuhnya, saya akan melarikan diri dan menyatu dengan suatu kafilah, sehingga umat muslim tidak akan dapat menangkap saya. Saya juga sangat faham dengan jalan-jalan di Madinah. Mendengar itu, Abu Sufyan sangat senang dan mengatakan, cukup, kamu adalah orang yang kucari. Kemudian Abu Sufyan memberikannya unta yang dapat berlari kencang dan perbekalan, lalu mengirimnya disertai dengan pesan untuk tidak membocorkan rencana tersebut kepada siapapun. Setelah berangkat dari Mekkah, pada siang hari orang ini bersembunyi dan melakukan perjalanan di malam hari menuju Madinah. Ia sampai di Madinah pada hari ke-6, sembari mencari tahu keberadaan Rasulullah. Ia meluncur ke masjid kabilah Bani Abdul Al, di mana Rasul tengah berada saat itu. Karena pada masa itu, banyak sekali orang-orang baru yang datang dan pergi, sehingga kedatangannya itu tidak menimbulkan kecurigaan bagi umat muslim. Namun, seketika orang ini masuk masjid, Rasul melihatnya masuk, lalu Rasul bersabda, orang ini datang dengan membawa niatan buruk. Orang jahat tersebut mendengarkan ucapan Rasul tadi, sehingga semakin mempercepat gerakannya menuju Rasulullah. Namun ada seorang pemuka Ansar bernama Usair bin Hudair yang segera mengarahkan tangannya pada pisau yang ia sembunyikan. Orang jahat itu ketakutan dan berkata, darahku, yakni engkau telah melukaiku. Ketika telah dikuasai, Rasulullah menginterogasinya. Katakan sejujurnya, siapa kamu dan datang untuk tujuan apa? Ia menjawab, jika jiwaku dimaafkan, maka aku akan beritahukan. Rasul bersabda, jika kamu memberitahukan semuanya, kamu akan dimaafkan. Lalu menceritakan kejadian sesungguhnya kepada Rasulullah. Ia pun menceritakan bahwa Abu Sufyan telah mengiming-imingi hadiah yang sangat besar untuk tugas tersebut. Setelah itu, orang tersebut berada di Madinah untuk beberapa hari, setelah merekam sabda-sabda Rasul dan bergaul dengan umat muslim. Pada akhirnya, orang tersebut masuk Islam dengan sukarela. Rencana pembunuhan yang dilakukan oleh Abu Sufyan ini lebih meyakinkan lagi untuk berhati-hati dari rencana dan niatan buruk orang-orang Mekah. Untuk itulah, Hadrat Rasulullah mengutus 2 orang sahabat bernama Amru bin Umayyah Damri dan Salmah bin Aslam ke Mekah. Sebagaimana setelah mengetahui rencana pembunuhan oleh Abu Sufyan dan rencana pembunuhan Asyam yang telah lalu, jika mereka berdua mendapatkan kesempatan, tentu diizinkan untuk membunuh musuh perang Islam tersebut. Namun ketika Umayyah dan kawannya tibakah, lalu Quraisy waspada, sehingga kedua sahabat tersebut menyelamatkan diri, lalu kembali ke Madinah. Di jalan, mereka bertemu dengan 2 mata-mata Quraisy yang diutus oleh para pemuka Quraisy untuk mencari tahu gerakan umat muslim dan keadaan Rasulullah. Tidaklah mengherankan jika upaya itu pun merupakan tahap awal dari rencana pembunuhan terhadap Rasulullah, seperti yang diutus seseorang sebelumnya oleh Abu Sufyan. Namun, merupakan karunia Allah Ta'ala, yakni Umayyah dan Salamah bin Aslam, dapat mengetahui pengingin mereka. Lalu mereka menyerang para pengintai itu untuk menawannya. Namun mereka melawan, sehingga pertarungan itu berakibat matinya seorang mata-mata
sedangkan yang kedua berhasil ditawan, lalu dibawa ke Madinah. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan sejarawan perihal tanggal perang tersebut. Ibnu Hisham dan Tabari berpendapat terjadi pada tahun 4 Hijri, sedangkan Ibnu Sa'ad berpendapat terjadi pada tahun 6 Hijri. Allamah Kustalani dan Zarqani lebih condong kepada riwayat Ibnu Sa'ad. Hadrat Mirza Bashir Ahmad Sahib menganalisa semuanya, lalu menulis, untuk itu saya pun menulisnya, terjadi pada 6 Hijri. Allah Maha Tahu. Wallahu a'lam. Baihaqi juga mendukung mafhum riwayat Ibnu Sa'ad, namun di dalamnya tidak diketahui masa kejadian tersebut. Pada saat perjanjian Hudaybiyah, kita temukan riwayat perihal Hadrat Salmah bin Aslam. Hadrat Ummu Ammarah meriwayatkan, pada hari Hudaybiyah, saya tengah memandangi Hadrat Rasulullah yang tengah duduk, sementara Hadrat Abbad bin Bishr dan Hadrat Salmah bin Aslam, keduanya mengenakan baju besi, berdiri di sebelah Rasulullah, tengah berjaga-jaga. Ketika perwakilan Quraisy meninggikan suaranya, keduanya mengatakan padanya untuk mengecilkan suaranya di hadapan Rasulullah. Itulah pengkhidmatan beliau yang khas yang dapat disampaikan pada kesempatan ini. Sahabat berikutnya adalah Hadrat Uqbah bin Utsman. Ibunda beliau bernama Ummi Jamil binti Qatbah. Berasal dari Ansar kabilah Banu Zuraiq. Beliau dan saudaranya Hadrat Sa'ad bin Utsman mendapatkan kemuliaan untuk ikut serta pada perang Badar dan Uhud. Dalam kitab sejarah diriwayatkan bahwa beberapa orang yang melarikan diri sementara pada perang Uhud karena dahsyatnya serangan, di antaranya 2 orang berikut, yakni Hadrat Uqbah bin Utsman dan Hadrat Sa'ad bin Utsman, sampai ke suatu tempat berseberangan dengan daerah Ahwan, yakni sebuah bukit Jallah. Mereka tinggal di sana selama 3 hari. Ahwaz adalah suatu area yang berjarak beberapa mil dari Madinah. Keduanya kembali ke hadapan Rasul. Mereka menceritakan hal tersebut dan Rasul bersabda, "Laqad zahabtum fiha aridah." Yakni kalian telah pergi ke tempat yang lapang itu. Hasil, Rasul menutupi kelemahan mereka dan memaafkan kesalahan mereka, yakni tidak menghukumnya. Sahabat berikutnya bernama Hadrat Abdullah bin Sahal. Beliau berasal dari kabilah Bani Zaurah, sekutu Bani Abdul Ashhal. Dikatakan juga bahwa beliau adalah Ghassani. Ada yang berpendapat bahwa nama beliau adalah Zaid dan ada juga yang mengatakan Rafi. Ibunda beliau bernama Thalbah binti Taihan, saudari dari Hadrat Abul Haytham bin Taihan. Beliau adalah saudara dari Hadrat Rafi bin Sahal. Hadrat Abdullah ikut serta pada perang Badar. Saudara beliau, Hadrat Rafi, ikut serta bersama dengan beliau pada perang Badar, Uhud, dan Khandaq. Beliau syahid pada perang Khandaq. Seseorang dari Banu Uwaif mensyahidkan beliau dengan memanahnya. Mughirah bin Hakim meriwayatkan, saya bertanya kepada Hadrat Abdullah, apakah Anda ikut serta pada perang Badar? Beliau menjawab, ya, dan saya ikut serta pada Bai'at Aqabah. Berkenaan dengan keikutsertaan beliau pada perang Hamra'ul Asad yang berjarak 8 mil dari Madinah, dijelaskan dalam buku Siratun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab Subulul Huda dikisahkan, Hadrat Abdullah bin Sahal, Hadrat Rafi bin Sahal, adalah saudara yang berasal dari kabilah Banu Abdul Ashhal.
ketika keduanya kembali dari perang Uhud dalam keadaan luka parah, dan Hadrat Abdullah lebih parah lukanya. Ketika mereka mendengar perihal keberangkatan Rasulullah ke Hamra'ul Asad dan mendengar perintah beliau untuk ikut di dalamnya, salah satu dari antara mereka berkata, "Demi Tuhan, jika kita tidak dapat ikut serta bersama Rasul untuk berperang, maka ini akan merupakan keluputan yang besar." Meskipun mereka dalam kondisi luka parah, namun meskipun demikian, tetap bersemangat dan kematangan dalam iman. Berkata, "Demi Tuhan, kami tidak memiliki kendaraan yang dapat kami gunakan. Tidak juga kami mengetahui bagaimana melakukannya." Hadrat Abdullah mengatakan, "Ayo kita berjalan bersama saya." Hadrat Rafi berkata, "Demi Tuhan, saya dapat berjalan lagi karena luka." Saudara beliau berkata, "Ayo kita berjalan perlahan-lahan menuju Rasulullah." Lalu keduanya berjalan dengan jatuh bangun. Hadrat Rafi merasa lemah sehingga terkadang Hadrat Abdullah menggendong Hadrat Rafi di punggung dan terkadang berjalan. Begitu buruknya kondisi keduanya, namun yang kondisinya lebih baik menggendong yang lebih parah dan terus berjalan menuju Rasulullah. Disebabkan oleh saking lemahnya sehingga sulit untuk bergerak, akhirnya mereka sampai kepada Rasulullah pada waktu Isya. Pada saat itu sahabat tengah menyalakan api waktu malam. Lalu kedua bersaudara itu dihadirkan ke hadapan Rasul. Malam itu Hadrat Abbad bin Bishr bertugas menjaga Rasul. Rasul bertanya kepada mereka berdua, "Apa yang telah menahan kamu?" Lalu keduanya memberitahu alasannya. Lalu Rasul mendoakan mereka dan bersabda, "Jika kalian berdua berumur panjang, maka kalian akan menyaksikan bahwa kalian akan mendapatkan unta, kuda, dan keledai untuk dikendarai. Kalian barusan telah berjalan jatuh bangun, namun jika kalian berumur panjang, akan mendapatkan semua sarana itu." Namun, seiring dengan itu, beliau bersabda, "Bagi kalian, semua itu tidak akan lebih besar pahalanya dari perjalanan yang kalian telah lakukan dengan jatuh bangun ini." Keberkatannya sangat besar. Berkenaan peperangan Hamra'ul Asad, selengkapnya dijelaskan oleh Hadrat Mirza Bashir Ahmad. Berkenaan dengan kepulangan Hadrat Rasulullah dan para sahabat dari perang Uhud, juga perihal perang Hamra'ul Asad sebagai berikut. Pasca perang Uhud, malam di Madinah sangat mencekam karena meskipun Laskar Quraisy telah kembali ke Mekah, tetap ada kekhawatiran jangan-jangan gerakan itu untuk mengajak umat muslim supaya lalai. Pada zahirnya mereka mendapatkan kemenangan pada perang Uhud, lalu kembali ke Mekah. Namun umat muslim merasa khawatir, jangan-jangan ini untuk mengecoh yang mana tiba-tiba saja bisa menyerang Madinah. Untuk itu pada malam tersebut diaturkan penjagaan di Madinah disebabkan oleh kehati-hatian dan kekhawatiran tersebut. Sehingga segenap para sahabat menjaga rumah Rasulullah secara khusus. Ketika pagi, diketahui bahwa kekhawatiran itu bukan ilusi saja. Karena sebelum salat subuh, Rasulullah mendapat kabar bahwa Laskar Quraisy berhenti di suatu daerah yang berjarak beberapa mil dari Madinah. Tengah terjadi perdebatan hangat di antara para pembesar Quraisy, yakni untuk mengambil faedah dari kemenangan ini, kenapa kita tidak lantas menyerang Madinah? Beberapa orang Quraisy saling mencaci satu sama lain, mengatakan bahwa kalian tidak dapat membunuh Muhammad, tidak juga berhasil menjadikan para wanitanya sebagai budak, tidak juga dapat menguasai harta kekayaan umat muslim.
Justru setelah mendapatkan kemenangan dari pasukan Muslim dan mendapat kesempatan untuk menghabisi mereka, kalian malah meninggalkannya begitu saja dan kembali pulang. Sehingga mereka akan mendapatkan kekuatan lagi. Untuk itu, sekarang adalah kesempatan baik untuk kembali menyerang Madinah dan menghabisi umat Muslim sampai ke akar. Sebagian lagi mengatakan bahwa kalian telah mendapat kemenangan. Anggap saja itu suatu ganimah dan kembalilah ke Mekah supaya jangan sampai kemasyhuran yang telah kalian raih ini hilang lagi. Jangan sampai kemenangan ini berubah menjadi kekalahan. Karena jika saat ini kalian kembali menyerang Madinah, umat Muslim pasti akan mati-matian melawan. Begitu juga umat Muslim yang tidak ikut pada perang Uhud akan muncul ke medan perang. Namun pada akhirnya, pendapat orang-orang yang berdarah dingin yang lebih dominan dan Quraisy bersiap untuk kembali ke Mekah. Ketika Rasulullah mendapatkan kabar kejadian tersebut, beliau segera mengumumkan supaya umat Muslim bersiaga dan seiring itu menginstruksikan untuk jangan ikut bersama dengan beliau. Kecuali orang-orang yang ikut serta pada perang Uhud. Sebagaimana di antara pejuang Uhud yang mayoritasnya terluka, dan juga 2 orang tadi yang mengikat lukanya untuk bergabung dengan Rasulullah, dikisahkan pada saat itu umat Muslim berangkat dengan penuh bahagia dan semangat, layaknya laskar penakluk yang berangkat untuk menguasai musuh pasca kemenangan. Setelah menempuh jarak 8 mil, Rasul sampai di Aul Asad. Di sana terdapat 2 jenazah pasukan Muslim yang tergeletak. Setelah diselidiki, diketahui bahwa 2 orang itu adalah yang dikirim oleh Rasulullah untuk mengintai di belakang Quraisy. Pun dibunuh oleh Quraisy ketika mendapatkan kesempatan. Rasulullah memerintahkan untuk menggali kubur, lalu menguburkan kedua syuhada itu bersama-sama. Karena sudah masuk sore, lalu beliau memerintahkan untuk memasang tenda di sana dan bersabda, "Nyalakanlah api di sekitar tempat tersebut." Sehingga di lapangan Hamraul Asad terpasang 500 nyala api yang dapat menimbulkan ru'ub dalam hati orang yang melihatnya dari kejauhan. Orang-orang menganggapnya terdapat penduduk di kawasan itu dan terpasang tenda-tenda besar juga. Pada kesempatan itu, ada seorang pemuka musyrik dari kabilah Khaza'ah yang bernama Ma'bad hadir ke hadapan Rasul yang menyampaikan ucapan bela sungkawa atas korban dari pihak Muslim pada perang Uhud, lalu melanjutkan perjalanan. Hari berikutnya, ketika sampai di daerah Ha, area yang berjarak 40 mil dari Madinah, apa yang terlihat? Ternyata Laskar Quraisy telah memasang tenda di sana, yang kembali setelah berdebat, lalu bersiap-siap untuk menuju Madinah. Ma'bad segera pergi kepada Abu Sufyan dan mengatakan, "Apa yang akan kalian lakukan? Demi Tuhan, baru saja saya meninggalkan Laskar Muhammad di Hamraul Asad, dan saya tidak pernah melihat laskar yang penuh ru'ub seperti itu. Dan penuh penyesalan atas kekalahan umat Muslim yang mereka alami pada perang Uhud. Disebabkan oleh penyesalan itu, mereka sedemikian rupa bergejolak, sehingga jika melihat kalian, mereka akan melahap kalian." Abu Sufyan dan laskarnya begitu gentar setelah mendengar kisah yang disampaikan Ma'bad, sehingga ia mengurung niatnya untuk pergi ke Madinah dan kembali ke Mekah. Setelah Hadrat Rasulullah mendapatkan kabar kembalinya pasukan Quraisy, beliau bersyukur kepada Allah Ta'ala dan bersabda, "Ini adalah ru'ub dari Allah Ta'ala yang dia masukkan dalam hati orang-orang kufar." Setelah itu, beliau tinggal beberapa hari di Hamraul Asad, lalu setelah absen 5 hari, beliau kembali ke Madinah. Sahabat berikutnya bernama Hadrat Utbah bin Rabi'ah. Berkenaan dengan asal kabilah beliau, terdapat perbedaan pendapat di antara sejarawan. Ibnu Ishaq berpendapat bahwa beliau adalah sekutu Banu Lauzan dan beliau berasal dari kabilah Bahra.
Sebagian lagi berpendapat bahwa beliau berasal dari kabilah Aus. Beliau mendapatkan kemuliaan untuk ikut pada perang Badar dan Uhud. Allama Ibnu Hajar Asqalani menjelaskan bahwa di antara umara yang ikut serta pada perang Yarmuk, salah satunya adalah beliau. Beliau mengatakan, menurut hemat saya, beliaulah yang dimaksud sahabat tersebut. Berkenaan dengan perang Yarmuk berikut, ketika Hadrat Abu Bakar kembali dari ibadah haji pada tahun 12 Hijri menuju Madinah, pada permulaan 13 Hijri, beliau mengirim pasukan Muslim ke negeri Syria, sebagaimana Hadrat Amr bin As dikirim ke Palestina, sedangkan Hadrat Yazid bin Abu Sufyan, Hadrat Ubaidah bin Al-Jarrah, dan Hadrat Syarjil bin Hasanah diperintahkan untuk pergi ke Tabukiyah setelah melewati daerah perbukitan Yalqa di Syria. Pertama-tama, Hadrat Abu Bakar menetapkan Khalid bin Sa'ad sebagai amir. Setelah itu digantikan oleh Yazid bin Sufyan. Mereka berangkat ke negeri Syria bersama dengan 7.000 mujahidin. Para pemimpin pasukan Islami sampai di Syria dengan membawa pasukannya. Heraklius sendiri berjalan sampai di Humus, lalu menyiapkan pasukan Romawi dalam jumlah besar. Untuk menandingi para pemimpin Muslim, Heraklius pun menetapkan pemimpinnya masing-masing. Melihat hebatnya kekuatan lawan, beberapa pasukan Muslim diliputi kekhawatiran karena di antara mereka ada yang memiliki keimanan yang tidak tinggi, karena jumlah pasukan Muslim saat itu adalah 27.000. Melihat kondisi demikian, Hadrat Amr bin As memberikan petunjuk supaya semuanya berkumpul di satu tempat, karena dengan berkumpul, musuh tidak akan mudah untuk mengalahkan jumlah yang kecil. Meskipun kalian sedikit dibanding laskar musuh, namun jika kalian menyatu, maka mereka tidak akan dapat mengalahkan kalian dengan mudah. Tetapi jika terpencar-pencar di bawah komandannya masing-masing, maka tidak akan tersisa dari kalian yang akan bermanfaat bagi pasukan pada barisan depan. Karena setiap kita telah dikuasakan pasukan-pasukan yang banyak. Lalu dipuskanlah supaya seluruh pasukan berkumpul di kawasan Yarmuk, dan masukan itu jugalah yang dikirimkan oleh Hadrat Abu Bakar kepada pasukan Muslim. Beliau bersabda, menyatulah menjadi satu laskar. Jadilah penolong Tuhan. Allah Ta'ala akan menolong siapapun yang menolongnya, dan akan menghinakan siapapun yang mengingkarinya. Orang seperti kalian tidak akan mungkin kalah disebabkan karena sedikitnya jumlah, karena kalian berperang demi Allah Ta'ala. Meskipun jumlahnya 10.000 atau lebih banyak lagi dari itu, namun jika bangkit untuk membela dosa keburukan, maka mereka akan kalah. Janganlah kalian mengkhawatirkan jumlah, karena jika kalian berjumlah 10.000 atau lebih dari itu, namun jika kalian pendosa dan pelaku keburukan, maka pasti kalian akan kalah. Untuk itu jauhilah dosa, sucikanlah diri, dan bersatulah. Ciptakanlah persatuan, dan bersatulah di medan Yarmuk. Lakukanlah salat berjamaah masing-masing dengan Amir Rabi'us Tsani. Pasukan Muslim mengepung pasukan Romawi, namun saat itu pasukan Muslim belum mendapatkan kejayaan. Pada saat itu Hadrat Abu Bakar memerintahkan Hadrat Khalid bin Walid untuk berangkat ke Yarmuk dari Irak. Saat itu Hadrat Khalid bin Walid menjabat sebagai gubernur Irak. Sebelum sampainya Hadrat Khalid, seluruh komandan berperang dengan membawa pasukannya masing-masing. Setelah sampainya Hadrat Khalid menetapkan satu komandan untuk semua pasukan gabungan. Atas hal itu, kesemuanya menetapkan Hadrat Khalid bin Walid sebagai amir. Diriwayatkan bahwa jumlah pasukan Romawi berjumlah sekitar 200.000 atau 240.000. Menghadapi pasukan Muslim yang berjumlah 37.000 orang sampai 46.000. Yakni lebih kurang 1/5 dari jumlah musuh. Gambaran kekuatan pasukan Romawi saat itu adalah 80.000 diantaranya diikat kakinya,
dan 40.000 di antaranya diikat dengan tai supaya selain berkorban jiwa, tidak terfikir untuk kabur. 120.000 pasukan diikat untuk tujuan berperang dan mati semata, tidak lebih dari itu. Sementara 40.000 orang lainnya mengikat dirinya dengan kain, 80.000 orang pasukan berjalan kaki, dan 80.000 lainnya berkendara. Ikut serta juga banyak sekali para pendeta yang akan menggembosi pasukan. Pada saat perang tersebut, Hazrat Abu Bakar sakit pada bulan Jumadil Ula, dan wafat pada Jumadil Ukhra. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hazrat Khalid membagi pasukan muslim ke dalam kompi-kompi yang berjumlah 36 sampai dengan 40 pasukan. Namun mereka semua berperang di bawah komando satu komandan. Di antara kompi-kompi tersebut, salah satunya yang ditetapkan sebagai pengawas adalah Hazrat Utbah bin Rabi'ah. Hazrat Khalid berkata, jumlah musuh sangat banyak, namun dengan urutan seperti ini, pasukan muslim akan nampak banyak dalam pandangan musuh. Keutamaan pasukan muslim dapat diperkirakan bahwa terdapat sekitar 1.000 sahabat yang pernah melihat wajah beberkat Rasulullah. Ada juga sahabat lainnya yang pernah ikut serta pada perang Badar bersama dengan Rasulullah. Terjadilah peperangan berdarah di antara kedua pasukan. Saat itu datanglah pengirim pesan dari Madinah. Pasukan berkendara menghentikannya, lalu kurir itu mengabarkan bahwa semua baik-baik saja. Namun kejadian benarnya adalah mengabarkan kewafatan Hazrat Abu Bakar. Orang-orang mengantarkan kurir tersebut kepada Hazrat Khalid. Ia mengabarkan kewafatan Hazrat Abu Bakar secara diam-diam dan mengabarkan juga bahwa saya tidak mengatakan apa-apa kepada pasukan. Hazrat Khalid bin Walid mengambil surat dari sang kurir dan memasukkannya ke dalam wadah tempat anak panah. Karena beliau khawatir, jika saja pasukan mengetahui kabar ini, akan menyebar perasaan pesimis, sehingga dapat mengganggu keberperang. Umat muslim tetap teguh, terjadi peperangan sampai sore, dan akhirnya pasukan Romawi mulai berlarian. Pada perang tersebut, 100.000 lebih pasukan Romawi yang mati, dan total 3.000 pasukan muslim yang syahid pada peperangan tersebut. Salah satunya adalah Hadrat Ikrimah bin Abu Jahal. Ketika Kaisar mendapatkan kabar kekalahan tersebut, ia segera melarikan diri dari Humus di mana ia berada saat itu. Pasca perang Yarmouk, pasukan muslim terus menyebar sampai ke negeri Syria dan dengan mudahnya dapat menguasai daerah-daerah Kansarin, Intakiyah, Juma, Sarmin, Tezin, Kurs, Tal Azaz, Zuluk, Rabah, dan lain-lain. Demikianlah para sahabat yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Mungkin akan dilanjutkan setelah bulan Ramadan nanti, insya Allah. Ramadan juga akan dimulai pada minggu depan. Setelah salat Jumat nanti, saya akan memimpin salat jenazah gaib yang terhormat Sahib Zadi Sabiha Begum Sahibah. Beliau adalah cucu Hadrat Mirza Bashir Ahmad, yakni putri dari Putri Sung Hadrat Mirza Bashir Ahmad Sahib. Beliau adalah putri dari Hadrat Mirza Rashid Ahmad dan istri dari Sahib Zada Mirza Anwar Ahmad, putra dari Hadrat Muslim Maud. Almarhumah wafat tanggal 30 April dalam usia 90 tahun di Tahir Heart Institute. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Almarhumah juga merupakan bibi saya. Hadrat Mirza Ahmad Sahib adalah putra dari Hadrat Mirza Sultan Ahmad Sahib. Seperti yang telah saya katakan, beliau adalah putri dari putri sulung Hadrat Mirza Bashir Ahmad bernama Amatus Salam Begum Sahibah. Pernikahan
pernikahan terakhir yang dihadiri oleh Hadrat Amma Jan, yakni istri Hadrat Masih Maud alaihi salam, adalah pernikahan almarhumah. Almarhumah juga merupakan saudari dari istri Hadrat Khalifatul Masih Ar-Rabi. Selain itu, ada seorang saudari dan 3 saudara. Saudari ipar beliau, Anissa Fauziah, menulis bahwa almarhum merupakan pusulung. Untuk itu, dalam mengambil banyak keputusan, orang tua menganggap keputusan almarhumah yang paling utama. Dan beliau juga orang yang sangat bijak, sehingga dipercaya oleh orang tua, dan almarhumah pun selalu menjaga kepercayaan itu. Almarhumah juga menjaga adik-adik dengan baik dan berusaha memberikan tarbiyat yang baik. Beliau menulis lebih lanjut, ketika diperbincangkan rencana mencari jodoh untuk salah seorang putra Hadrat Muslim Maud, Hadrat Muslim Maud bersabda, keluarga ini adalah keluarga yang 2 menantu saya juga berasal dari keluarga ini, yakni salah satunya yang tengah saya sampaikan saat ini, dan satunya lagi adalah istri dari Hadrat Khalifatul Masih Ar-Rabi. Keduanya adalah menantu saya yang sangat penyayang dan menyatukan kedua keluarga. Putra almarhumah menulis, ibu saya adalah seorang yang sangat sederhana, penolong orang miskin dan penuh simpati kepada orang lain, menjaga perasaan orang-orang yang membutuhkan, memperhatikannya, dan penuh kasih sayang. Ketika mendengarkan keluhan orang-orang yang membutuhkan, beliau sering meneteskan air mata dan membantu mereka sebisa mungkin. Memang dalam keistimewaan ini tidak dilebih-lebihkan. Almarhumah memperlakukan para pekerja di rumah sangat baik. Bahkan seorang putri dari pekerja rumah tangga menulis, saya dirawat layaknya putri beliau sendiri. Ketika saya menikah, saya mengharapkan hadiah pernikahan seperti yang beliau berikan kepada putri beliau. Lalu almarhumah memberikan saya hadiah yang sama. Almarhumah meninggalkan 3 putri dan 1 putra. Beliau seorang musiah. Jenazah beliau telah diurus kemarin dan dimakamkan di Baishi Maqbarah, Rabwah. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada putra-putri almarhumah untuk mewarisi segala kebaikan almarhumah dan diberikan taufik untuk dapat hidup dengan penuh kasih sayang dan senantiasa terjalin dengan Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر